semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu absen, silahkan kalian cek kanan, kiri, belakang apakah ada sampah. Jika ada, tolong buang ke tempat sampah agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Oke, ibu akan absen hari ini. Siapa yang tidak bisa hadir? Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, ibu akan bertanya siapa di sini yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Iya, benar, materi tentang sumber daya alam. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak, silahkan perhatikan bunga yang ibu bawa ini ya. Apakah bunga ini termasuk benda mati atau makhluk hidup? Iya, benar. Bunga ini termasuk makhluk hidup. Nah, apa itu sih makhluk hidup? Kenapa disebut makhluk hidup? Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu pengertian makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik mampu memerinci jenis-jenis makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Terakhir, peserta didik mampu membuat kesimpulan berdasarkan materi tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya yaitu ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Kemudian ibu akan menjelaskan kembali dan ibu akan membentuk beberapa kelompok dan terakhir yaitu presentasi kelompok. Oleh karena itu, silahkan perhatikan cuplikan video ini ya. Di sekitar kita terdapat berbagai makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri pertama makhluk hidup adalah bernapas, untuk mendapatkan energi agar dapat hidup dan beraktivitas. Makhluk hidup juga dapat bergerak, baik berpindah tempat maupun bergerak karena rangsangan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup dan tumbuh sehat. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari kecil hingga menjadi dewasa. Untuk menjaga kelangsungan hidup jenisnya, makhluk hidup berkembang biak menghasilkan keturunan. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan, seperti sentuhan, cahaya, dan suara. Jadi, bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Setelah melihat video tadi, apa saja yang kalian lihat? Iya, ada orang yang makan. Terus? Iya benar, ada orang yang minum. Lagi? Ada orang yang bergerak. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, ibu akan terangkan kembali ya. Ciri-ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi, setiap manusia, tumbuhan, maupun hewan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kemudian ciri-ciri yang kedua, yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Misalnya, kita manusia dapat bergerak menggunakan kaki, burung menggunakan sayap, ikan menggunakan sirip. Yang ketiga, ciri-ciri ketiga yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Contohnya di gambar.
Ikan bisa bernapas dengan apa? Iya, benar. Ikan bisa bernapas dengan insang. Kemudian manusia ya dapat bernapas untuk menghasilkan oksigen dan bisa menyimpan energi untuk tubuh. Kemudian yang keempat, makhluk hidup dapat tumbuh. Seperti ayam ya, ayam itu berasal dari telur, kemudian mengalami pertumbuhan menjadi ayam dewasa. Ciri-ciri yang kelima yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak supaya dapat menghasilkan keturunan. Terusan yang terakhir, makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup peka terhadap cahaya, air, atau udara. Nah, inilah ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana anak-anak dengan materi hari ini? Masih semangat semuanya? Oke, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, buat kita bisa rileks ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi ini, berikutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Di sini ibu akan membagi kelompok menjadi 2 ya. LKPD-nya berisi bertemakan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtemanya ada ciri-ciri makhluk hidup. Mohon perhatikan, dibaca ya tujuan dan petunjuk umum. Untuk lembar jawabannya di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, dari video yang sudah kalian amati, apa yang kalian ketahui tentang pengertian makhluk hidup? Langsung ditulis di bawahnya. Yang soal 2, dari video yang sudah kalian amati, apa saja jenis-jenis makhluk hidup yang kalian ketahui? Sama seperti yang soal 1, jawaban langsung ditulis di bawahnya. Setelah kalian menjawab soal, nanti kalian akan mempresentasikan di depan ya. Sudah selesai anak-anak? Oke, silahkan kelompok pertama maju untuk mempresentasikan jawabannya ya. Ya, benar sekali ya jawaban kelompok nomor 1. Bagaimana tanggapan untuk kelompok nomor 2? Tidak ada, berarti jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar ya. Oke, anak-anak kalian sudah paham tentang materi makhluk hidup dan ciri-cirinya. Di sini ibu akan memberikan penguatan saja. Ya, materi ini itu berkaitan dengan dunia makhluk hidup beserta ciri-cirinya, yaitu makhluk hidup dapat bergerak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang, kemudian dapat tumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Nah, dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa dengan memahami ciri-ciri makhluk hidup ini, kita dapat membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Ciri-ciri makhluk tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa proses tersebut makhluk hidup yang dilakukan untuk menjalankan kehidupannya. Tak terasa pembelajaran hari ini sudah berakhir ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Oke, senang, seru ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita lanjutkan minggu depan ya. Silahkan kalian mengerjakan tugas rumah halaman 36. Kita nanti akan bahas sesi berikutnya ya. Oke, ibu akhiri pertemuan kali ini. Maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.